kabupaten di Pandeglang, Provinsi Banten. Seiring dengan perkembangan zaman serta bertambahnya jumlah penduduk, Kecamatan Labuan berawal memiliki satu desa, yaitu Desa Labuan dipecah menjadi 9 desa. Seperti Desa Cigondang, Desa Sukamaju, Desa Labuan, Desa Kalanganyar, Desa Rancatireup, Desa Teluk, Desa Banyumekar, Desa Caringin, dan Desa Banyubiru. Kenapa kecamatan itu diberi nama Labuan? Labuan dalam Kamus Bahasa Indonesia ditulis labuhan, tempat berlabuh atau bersandar kapal-kapal motor nelayan, baik yang bertipe modern maupun tradisional. Hal itu sehubungan wilayah tersebut berdekatan sekali dengan pantai. Sekarang kita ke Desa Cigondang, salah satu desa di Kecamatan Labuan yang multiras dan multi etnik. Apa itu Ci dan apa itu Gondang? Sehingga desa tersebut dinamakan Desa Cigondang. Ci berarti air dan Gondang adalah nama sebuah pohon yang tumbuh tidak jauh dengan beberapa sumber mata air. Gondang adalah spesies Ficus variegata. Daunnya tersusun spiral, bertangkai panjang, buahnya berwarna hijau, dan jika sudah matang akan berubah menjadi kemerahan. Itulah sebabnya kenapa desa tersebut dinamakan Desa Cigondang. Dari Desa Cigondang kita ke Desa Sukamaju. Suka dan maju, dua suku kata yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suka adalah perasaan ketertarikan atau kekaguman terhadap sesuatu. Suka juga bisa diartikan take and give. Sementara maju adalah bergerak ke arah depan menuju satu tujuan dengan melalui proses perubahan dilanjutkan dengan perkembangan dan akhirnya sampai ke titik koordinat, yaitu maju. Dari Desa Cigondang dan Sukamaju kita ke Desa Labuan, sebuah desa induk yang di dalamnya multi institusi, mulai dari pasar tradisional, tempat parkir, shelter, pantai, fasilitas umum, dan yang lainnya. Fasilitas yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Desa Labuan sendiri memiliki jumlah penduduk rating pertama dari desa-desa yang lainnya. Kita memasuki Desa Kalanganyar, desa yang kini sudah tak terdengar lagi kicauan burung-burung pagi lantaran langkanya pepohonan dan padatnya rumah penduduk di desa itu. Kalang dalam bahasa Sunda secara harfiah adalah batas atau penduduk yang berada di dalam batas. Kalang bisa juga diartikan adalah area atau wilayah, sementara anyar adalah baru. Kalanganyar adalah wilayah baru. Lalu siapakah tokoh yang mengusulkan desa itu bernama Kalanganyar? Tokoh tersebut bernama Haji Kasim atau Cari Kasim, mantan sekretaris Desa Labuan pada saat kepala Desa Labuan dijabat oleh Haji Burhanuddin. Inilah Desa Rancatireup. Menuju Desa Rancatireup tidaklah begitu sulit, sebab dari pusat pemerintahan Kecamatan Labuan bisa ditempuh hanya beberapa menit saja. Pertanyaannya, kenapa desa itu bernama Rancatireup? Ranca berarti rawa-rawa, sementara tereup nama sebuah pohon yang nama latinnya adalah Artocarpus elasticus, tanaman sebangsa nangka, sukun, dan cempedak. Pohon tereup memiliki ketinggian 40 hingga 65 meter, memiliki daun tebal dan lebar berwarna hijau. Sayangnya pohon tereup di desa itu sudah terbilang langka, hanya tinggal nama bernama Desa Rancatireup. Kita di Desa Teluk. Tahukah Anda bahwa sebelum terjadi pemekaran wilayah, sebelum daerah itu menjadi Desa Teluk, orang-orang sering menyebutnya kampung pentas. Apa definisi teluk? Teluk adalah bagian dari lautan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan dari ketiga sisinya. Di Desa Teluk sendiri terdapat muara bernama Muara Kijarila. Disebut muara tempat bertemunya laut dan danau atau kanal atau aliran sungai. Singkatnya, di muara itu bertemunya air laut dengan aliran sungai bernama Sungai Cipunten Agung. Dengan demikian, maka disebutlah desa itu menjadi Desa Teluk. Setelah mempelajari beberapa desa, kita ke Desa Banyumekar, sebuah desa yang berbatasan dengan Desa Tenjolahang.
Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Apa sebab desa yang sekarang sebagian wilayahnya dihuni oleh penduduk korban tragedi tsunami tahun 2018 lalu? Kenapa disebut Banyu Mekar? Banyu dalam bahasa Palembang, bahasa Banjar, bahasa Jawa, juga dalam bahasa Sunda adalah air. Kata banyu sering digunakan sebagai awalan untuk penamaan sebuah tempat. Sementara mekar memiliki pengertian berkembang, terbuka, mengurai, menggerai, atau merekah. Artinya Banyu Mekar adalah bahasa terkias yang memiliki pengertian air yang berkembang. Air di situ adalah disimbolkan sebagai tanda-tanda kehidupan. Caringin, konon katanya kalimat tersebut berasal dari dua kata, yaitu Cicaringin. Dahulu di situ terdapat sebuah sumber mata air yang ditumbuhi pohon beringin. Sekarang nama Caringin diposisikan sebagai nama desa, yaitu Desa Caringin. Caringin sendiri dalam bahasa Latin adalah Ficus benyamina. Sayangnya pohon beringin di desa itu tidak lagi diketahui bekasnya. Entah di mana pohon itu tumbuh, pohon yang dikenal rindang sebagai tempat untuk berteduh. Perjalanan terakhir kita sampai di Desa Banyu Biru, sebuah desa beriklim agraris di mana sumber mata air terus mengalir tak kunjung surut mesti di musim kemarau panjang. Desa itu begitu subur lantaran sumber air dari irigasi Cisurog terus mengalir menuju pesawahan penduduk. Banyu adalah air, sementara biru bisa diartikan aliran air yang tidak terkontaminasi oleh sampah-sampah, baik organik maupun non-organik. Biru sendiri adalah sebuah warna, sebuah simbol yang memiliki arti abadi atau keabadian.